Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah ya, kita dapat bertemu lagi pada pembelajaran kali ini. Walaupun kita tidak bisa bertatap muka langsung, semoga tidak mengurangi rasa semangat kalian untuk belajar ya. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan di masa pandemi ini. Dan semoga pandemi ini segera berakhir agar kita bisa beraktivitas seperti biasanya lagi. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang luas persegi dan juga simbol-simbol dari Pancasila. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tema 4, subtema 1, pembelajaran 3. Nah, materinya adalah kita akan membahas tentang warisan budaya Indonesia, yaitu pencaksilat. Kita simak video ini terlebih dahulu ya. Nenek moyang bangsa Indonesia telah lama mengenal dan mewariskan cara pembelaan diri untuk melindungi dan mempertahankan hidup kita dari berbagai tantangan. Belajar dari alam, pencaksilat awalnya tercipta sebagai ilmu bela diri yang menyerahkan gerak hewan saat siaga dan menerjang. Juga diambil dari keahlian gerak nenek moyang kita saat berburu. Gerakan yang lihai, mahir, dan indah. Pencaksilat kini telah mendunia dan diakui sebagai salah satu cabang olahraga internasional. Nah, dari video ini ada yang tahu tidak? Dia itu siapa? Nah, iya betul. Yaitu Kak Iko Uwais yang merupakan salah satu atlet silat Indonesia. Nah, Kak Iko ini telah menekuni dunia silat lebih dari 10 tahun. Dan juga sudah banyak mencapai prestasi di pencaksilat ini. Prestasinya adalah ia menduduki urutan ketiga dalam gelaran turnamen silat Provinsi Jakarta pada tahun 2003. Kemudian 2 tahun setelahnya ia berhasil menjadi juara silat nasional kategori demonstrasi. Dan Kaiko ini juga beberapa kali mengikuti kegiatan pencaksilat di luar negeri seperti Inggris, Rusia, Laos, Kamboja, dan Prancis. Wah, keren ya prestasinya. Siapa nih di sini yang mau juga sukses seperti Kaiko ini? Wah, semuanya pasti mau ya. Semoga di masa depan kelak kalian bisa menjadi anak-anak yang bisa mengharumkan nama Indonesia ya. Nah, berbicara tentang pencaksilat ini merupakan seni bela diri bangsa Indonesia dan juga merupakan warisan budaya Indonesia yang sudah dikenal oleh dunia. Hampir tiap daerah di Nusantara kita itu memiliki tokoh pendekar silat kebanggaannya. Pencaksilat ini memiliki gerakan yang unik yang mengalir dengan koreografi layaknya tarian, di mana dalam tiap gerakan pencaksilat itu mengandung filosofi, yaitu mengandung arti-arti tertentu. Nah, hal itulah yang membuat pencaksilat ini menjadi salah satu ilmu bela diri yang menarik minat dunia. Nah, kalian sebagai generasi penerus mempunyai tanggung jawab untuk melestarikan pencaksilat ini. Nah, bagaimana sih caranya
Salah satu cara untuk melestarikannya adalah dengan kalian mempelajarinya. Nah, sekarang kita akan mempelajari gerak dasar dari pencaksilat. Kalian penasaran kan bagaimana gerak dasar dari pencaksilat? Nah, kita langsung saja ya. Yang pertama ini ada gerak dasar siap sedia. Yang kedua, gerak dasar kuda-kuda samping. Yang ketiga, gerak dasar kuda-kuda depan. Yang keempat, gerak dasar kuda-kuda silang. Dan yang kelima, gerak dasar kuda-kuda belakang. Nah, coba kalian amati gambar dari setiap gerakannya ya. Nah, apabila kalian sudah mengamati, mari kita praktikkan. Nah, sekarang kalian silahkan lakukan gerakan dasar dari pencaksilat yang sudah dipelajari tadi. 5 gerakan dasar pencaksilat. Nah, ketika kalian melakukannya, kalian foto setiap gerakan yang dilakukan. Kemudian fotonya bisa dikirimkan di grup WhatsApp sebagai bukti kalian sudah mencoba melakukannya ya. Good luck! Nah, untuk materi selanjutnya, Ibu mempunyai cerita tentang semut dan belalang. Cerita ini merupakan contoh akibat dari orang yang tidak mau bekerja. Silahkan dengarkan ceritanya ya. Semut dan belalang. Di tengah hutan, hiduplah keluarga semut yang sangat rajin. Setiap hari, semut itu selalu bekerja mengumpulkan makanan dan menyimpannya di dalam lumbung. Teriknya matahari dan derasnya air hujan tidak mengurangi semangat sang semut untuk mengumpulkan makanan. Dengan berusaha payah, sang semut bekerja keras untuk membawa makanan kemudian dikumpulkan dan disimpan di dalam lumbung rumahnya. Pada suatu hari, ketika sedang bekerja, sang semut bertemu dengan seekor belalang yang sedang asyik berjemur sambil bermalas-malasan. "Hai semut, kamu sedang apa?" tanya belalang. "Aku sedang mengumpulkan makanan untuk persiapan musim dingin," jawab semut. "Ah, buat apa kamu melakukannya sekarang? Musim dingin masih lama. Lebih baik kita bermalas-malasan dahulu," kata belalang lagi. Sang semut tidak memedulikan belalang. Dia tetap bekerja mengumpulkan makanan yang dijumpainya. Demikianlah sepanjang hari, keluarga semut ini sibuk bekerja. Sementara sang belalang bermalas-malasan. Akhirnya musim dingin tiba. Keluarga semut yang rajin itu duduk dengan nyaman di dalam rumahnya yang hangat. Ia menikmati makanannya yang berlimpah. Sedangkan belalang termenung sedih di rumahnya karena tidak memiliki makanan sedikit pun. Saat belalang hampir mati kelaparan, sang semut datang dan memberikannya makanan. Sejak saat itu, sang belalang menjadi rajin bekerja dan mengumpulkan makanan seperti keluarga semut. Nah, ini merupakan contoh cerita akibat dari orang yang tidak mau bekerja. Ia hidupnya hanya bermalas-malasan saja. Nah, dari cerita yang telah tadi kalian dengarkan, coba kalian berikan komentar ya.
Yang pertama, pendapat kalian tentang sikap semut. Kemudian pendapat kalian tentang sikap belalang. Dan juga sikap yang bisa kalian ambil dari cerita yang sudah dengarkan tadi. Nah, Ibu contohkan ya, pendapat Ibu tentang sikap semut. Semut itu rajin. Kemudian pendapat Ibu tentang sikap belalang. Belalang itu pemalas. Dan sikap yang perlu Ibu contoh yaitu kerja kerasnya semut ya. Nah, untuk sikap-sikap lainnya silahkan kalian cari dan kemudian dituliskan di bukunya masing-masing ya. Setelah selesai bisa dipoto dan dikirimkan lagi di grup WhatsApp. Mengerti? Oke, semuanya sudah pintar ya. Nah, materi berikutnya yaitu tentang menjadi pecinta lingkungan. Apa itu pecinta lingkungan? Ada yang tahu? Iya, betul ya, pecinta lingkungan adalah mereka orang-orang yang bekerja untuk melindungi lingkungan tanpa imbalan ataupun bayaran. Nah, pecinta lingkungan ini bekerja di berbagai wilayah. Tugas dari pecinta lingkungan ini adalah menjaga lingkungan dari perusakan dan pencemaran akibat ulah manusia. Kalian apakah mau menjadi bagian dari mereka? Wah, bisa nih kalian menjadi bagian dari mereka yang peduli terhadap lingkungan. Caranya adalah kalian dapat membuat rencana kegiatan agar sumber daya alam di sekitar kalian itu dapat terjaga. Yang dapat kalian lakukan yang pertama adalah pilihlah sumber daya alam yang ada di sekitar, kemudian rencanakan 3 kegiatan untuk menjaganya. Dan buat perencanaannya dalam bentuk tabel seperti ini. Nah, untuk pengisian tabelnya, Ibu contohkan ya. Seperti misalnya, Ibu memilih sumber daya alamnya itu hutan. Kemudian, untuk rencana kegiatannya, yang pertama, tidak melakukan penggundulan hutan. Kemudian, yang kedua itu, melakukan reboisasi atau penanaman kembali. Kemudian yang ketiga, merawat pohon-pohon yang sudah ada. Nah, alat yang dibutuhkan mungkin seperti bibit tanaman, cangkul, air, tanah, pupuk, dan lain-lain. Nah, untuk rencana-rencana kegiatan yang lain, kalian dapat menuliskannya sendiri. Kalian membuat tabel ini di dalam buku tulis kalian, kemudian setelah nanti selesai, kalian bisa kumpulkan di WhatsApp ya. Mengerti ya? Oke. Nah, mungkin cukup sekian penyampaian materi dari Ibu untuk pembelajaran kali ini. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangannya. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.